Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, luar biasa. Baik Ibu ya. Terima kasih atas kesempatannya hari ini meluangkan waktu untuk wawancara Ibu. Langsung saja Ibu ya. Pertanyaannya. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Secara umum, saya harus melihat dulu pola atau bentuk permasalahan yang terjadi pada situasi dilema etika ini. Setahu saya, dilema etika berarti benar lawan benar. Seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan menurut saya bujukan moral itu benar lawan salah. Dari pengalaman saya mengambil keputusan, saya telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika saya menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan, seperti cinta kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Ya, luar biasa Ibu ya. Terima kasih Bu dari jawaban tadi. Selanjutnya Bu, pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya, yang pastinya kita harus konsisten dalam mengambil keputusan yang kita lakukan. Menurut saya ada 3 prinsip dasar dalam mengambil keputusan. Yang pertama, demi kebaikan orang banyak. Yang kedua, menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri kita. Yang ketiga, melakukan apa yang kita harapkan orang lain akan lakukan kepada diri kita. Etika tentunya bersifat relatif dan bergantung pada kondisi dan situasi. Tidak ada aturan yang baku yang berlaku. Tentunya ada prinsip-prinsip yang lain. Namun, ketiga prinsip di sini adalah yang seringkali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan yang harus kita hadapi pada dunia saat ini, Pak. Mungkin cukup, Pak? Terima kasih Bu ya, luar biasa jawabannya. Lanjut Ibu, pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang langkah-langkah, Pak ya? Saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi ini termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Kemudian saya menentukan pemecahan masalah seperti apa yang harus saya lakukan, apakah itu sudah sesuai atau belum. Kalau belum, tentunya saya harus mempertimbangkan lagi cara menentukan pemecahannya, Pak. Ya, terima kasih Bu. Lanjut poin 4. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal efektif ada. Yang saya anggap efektif itu ya bagaimana cara kita menentukan keputusan yang secara tidak langsung sesuai prosedur dan menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang saya hadapi. Mungkin begitu, Pak? Ya, luar biasa. Lanjut Bu ya. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Biasanya yang menjadi tantangan yang saya hadapi selama ini adalah permasalahan yang tidak bisa cepat selesai karena banyak pihak yang terkait dengan permasalahan tidak mau mengambil jalan tengah yang saya usulkan gitu Pak. Kalau menghadapi hal seperti ini biasanya saya harus mengajak bicara lebih lama. Tapi biasanya juga hal seperti ini tidak sering terjadi Pak. Gitu Pak. Oke Bu. Jadi yang keenam Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Anda atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang pastinya untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu sering jalankan? Ya tergantung Pak ya dari titik masalahnya seperti apa. Apakah itu memang sulit diputuskan di hari itu atau tidak gitu. Tergantung dan atau harus melibatkan teman guru dalam memutuskan suatu masalah itu atau tidak gitu Pak. Harus melibatkan guru ya? Iya, pasti melibatkan guru. Oh iya. Oke. Nah, lanjut pertanyaan yang ke-7 ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pastinya ada dan selalu ada. Dan itu tidak lain adalah dari rekan guru atau warga sekolah kami yang bisa diajak untuk menentukan atau mengambil keputusan. Gitu Pak. Berarti melibatkan seorang guru Bu ya? Tentu saja seorang guru. Oh iya. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Yang saya dapat petik ya dari pengalaman yang saya alami adalah bagaimana kita dalam mengambil suatu keputusan harus benar-benar konsisten Pak dari hasil keputusan yang telah kita rapatkan. Dan hasil itu merupakan benar, lawan benar, semuanya baik dan untuk kepentingan kita bersama. Mungkin begitu Pak? Berarti butuh yang namanya kesepakatan Bu ya? Betul sekali Pak. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan itu harus betul-betul kita konsisten dengan hasil yang ada Bu ya? Iya, betul, harus konsisten Pak. Oke Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Luar biasa Bu ya, dari hasil wawancara kita ini semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yes, saya harapnya begitu Pak. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi wawancara yang saya lakukan bersama Ibu Rilma Aulia Seping, SSI, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Basidondo. Selanjutnya wawancara Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Basi oleh Bapak Said Mahfuz, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ya, luar biasa. Semoga tetap semangat Pak ya. Terima kasih Pak atas waktu luangnya hari ini untuk wawancara Bapak. Langsung saja Pak ya dengan pertanyaan yang saya sampaikan. Kira-kira selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau kasus dilema etika itu Pak, saat kita harus memilih dua hal yang kita tahu keduanya benar. Nah kalau bujukan moral, salah satunya itu kita tahu adalah hal yang salah Pak. Oh iya. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama
mengandung nilai kebajikan? Biasanya Pak, secara umum itu saya pertimbangkan mana yang nilai maslahatnya lebih besar. Tapi memang biasanya ada beberapa hal yang saya jadikan acuan dalam mengambil keputusan. Semacam prosedur berpikir begitu. Oh iya, berarti harus melalui prosedur berpikir Pak ya. Iya, iya. Oke. Yang ketiga Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang paling pertama itu Pak, harus jelas permasalahannya seperti apa. Kalau boleh sedetail mungkin, seperti bagaimana duduk permasalahannya, kronologinya, siapa yang terlibat. Dari situ biasanya saya tahu apa yang jadi kepentingan yang harus diputuskan. Selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya Pak, misalnya apakah ada pilihan yang melanggar hukum atau tidak. Kalau ada, ya saya langsung abaikan. Selanjutnya apakah mungkin melanggar kode etik sebagai pendidik, atau bisa juga mengandalkan naluri saya. Biasanya dari sebuah pilihan yang menurut saya sama benarnya Pak, biasa bisa muncul opsi ketiga yang bisa mengakomodasi itu Pak. Kedua kepentingan yang harus dipilih, jadi semacam jalan tengah seperti itu. Paling sering itu Pak, opsi ketiga itu yang sering saya pilih sebagai keputusan apabila dua pilihan itu sama-sama berat. Dan yang terakhir, setiap saya buat keputusan biasanya saya catat sebagai bahan refleksi, referensi ke depannya. Oh, berarti harus ada catatan tersendiri Pak ya dalam memutuskan suatu permasalahan Pak. Iya Pak, betul. Oke Pak, jadi yang berikut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan satu keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oh, iya itu tadi tuh menggunakan biasanya langkah-langkah atau prosedur yang tadi saya sampaikan itu Pak. Memang prosedur itu saya lakukan tidak secara tertulis, memang hanya dari pemikiran, kasus dan hasilnya saja yang saya tulis, dan sampai saat ini saya anggap efektif itu langkah-langkah tadi. Ya, berarti kasus-kasus yang Bapak alami sudah efektif Pak ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Biasanya Pak, yang jadi tantangan itu permasalahannya tidak cepat selesai karena pihak-pihak terkait dengan permasalahannya tidak mau mengambil jalan tengah yang saya usulkan. Kalau menghadapi hal seperti ini, biasanya saya harus mengajak bicara lebih lama. Tapi hal seperti ini tidak sering terjadi. Oh ya, berarti ada waktu-waktu tertentu Pak ya? Iya Pak. Oke. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kalau yang ini nih Pak, tergantung permasalahannya. Perlu cepat selesai atau tidak, perlu pemikiran lebih mendalam atau tidak. Di sini nih gunanya catatan yang saya buat tadi itu Pak. Jika di masa sebelumnya sudah pernah terjadi dan keputusan yang telah saya buat itu bagus, berjalan baik, maka biasanya bisa langsung selesai di tempat. Tapi karena biasanya setiap permasalahan itu unik, jarang yang benar-benar sama Pak. Jadi jika memang perlu ada pertimbangan lebih karena keunikannya itu, maka ya tidak bisa selesai di tempat. Butuh waktu lebih lama Pak, dan tidak bisa juga saya tentukan berapa lamanya. Saya berusaha setiap kali ada permasalahan baik dilema etika maupun tidak, saya segera selesaikan. Jadi tidak ada pakai jadwal penyelesaian masalah Pak. Oke, berarti harus memang betul-betul pengambilan keputusan itu atau penyelesaian masalah harus berpikir baik-baik Pak ya. Iya betul Pak. Oke, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Tentu Pak, ada. Saya selalu melibatkan wakasek atau guru lain yang berkaitan dengan permasalahannya Pak. Biasa saya dengar pendapatnya mereka ini Pak. Hal ini untuk mendapatkan detail masalahnya. Dari pendapat-pendapatnya mereka itu saya membuat keputusan. Kalau ditanya tentang faktor yang mempermudah,
Saya rasa hubungan baik antara saya dan guru yang membuat saya mudah melakukan komunikasi dengan mereka. Karena kami adalah tim yang solid, Pak. Oh ya, berarti di sini Bapak mengambil satu keputusan, berarti harus selalu melibatkan pihak lain atau guru lain, Pak ya? Iya, Pak, selalu. Oke, Pak. Kemudian terakhir ini, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Oh iya, Pak. Kalau saya ini, Pak, pengambilan keputusan dalam dilema etika itu lebih banyak yang harus menjadi bahan pertimbangan. Karena pilihannya tidak ada yang salah, Pak. Nah, semua benar dengan konsekuensinya masing-masing. Yang penting keputusan yang diambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan, Pak, terhadap semua konsekuensinya. Oke, jadi di sini artinya bahwa semua masalah atau pengambilan keputusan itu, Pak, sama-sama benarnya, Pak ya. Iya, Pak. Tinggal konsekuensinya, Pak, seperti apa nantinya. Iya, itu yang harus dilihat, Pak. Oke, terima kasih banyak nih, Pak, atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara. Tetap semangat, Pak ya. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.